sekarang kita membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, misalnya ada seseorang, kita misalkan dia itu Bapak A atau Bapak B, atau siapa saja lah ya, itu ingin mendirikan usaha, kita misalkan saja laundry. Ini seorang pengusaha, ini ingin mendirikan usaha ya, usaha misalnya laundry. Kira-kira apa yang diperlukan? Nah, secara gampang, ketika dia akan membuka usaha laundry, maka dia membutuhkan ruangan ya. Ruangan ini misalnya dibeli, berarti dia butuh gedung untuk usaha laundry. Kemudian dia juga butuh mesin cuci, mesin pengering. Kemudian hal-hal lain ya, bisa macam-macam, saya tidak tahu juga usaha laundry ini apa yang dibutuhkan, misalnya hal ini ya. Nah, ketika dia membutuhkan ini, maka dia akan membeli gedung, membeli mesin cuci dan mesin pengering dan keperluan lainnya, sehingga nanti setelah itu dilakukannya muncullah ini usaha laundry. Usaha laundry itu memiliki gedung itu sendiri, kemudian memiliki mesin cuci, dan juga ada mesin pengering. Inilah usaha laundry. Nah, kemudian di sisi lain, pemilik tadi, ini sisi pemilik ya, ini pemilik. Ini memiliki usaha laundry, jadi dialah pemilik laundry tersebut. Nah, kalau kita ingat bahwa salah satu asumsi dalam akuntansi, asumsinya itu adalah konsep entitas ekonomi. Entitas ekonomi itu apa artinya? Pemilik dan usaha harus dipisah. Dan usaha harus terpisah. Ini asumsi dalam akuntansi. Gitu. Maka bisa dikatakan ya, gedung dan lain-lain ini itu disebut aset. Aset itu, sedangkan kepentingan pemilik itu adalah modalnya. Artinya, misalkan seluruh usaha laundry ini menghabiskan dana 500 juta, bisa dikatakan aset 500 juta itu sama dengan modal dari pemiliknya ini 500 juta. Nah, dengan kata lain, ya, aset dari perusahaan ini tujuannya, ini tujuan pendanaan. Ini sama dengan modal tuan A itu disebut dengan sumber pendanaan. Jadi persamaan awal dari akuntansi bisa diceritakan begini, ketika orang mendirikan usaha, maka dia membeli aset yang dibutuhkan, kemudian ketika aset itu berjalan, maka usaha berjalan, sedangkan seluruh aset itu adalah setoran pemilik yang disebut dengan modal. Ya, jadi persamaan dasar yang paling sederhana adalah aset sama dengan modal. Ya, aset itu tujuan pendanaan, ini menunjukkan entitas aset atau harta dari entitas, sedangkan sumber pendanaan ini adalah modal yang menunjukkan dari pemilik. Inilah konsep dasar dari persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi itu menunjukkan fenomena bisnis. Ya. Nah, kemudian ketika berkembang, tentunya aset ini tidak cukup didanai hanya dari modal. Tidak cukup. Karena kemampuan pemilik ketika usaha berkembang, kemampuan pemilik juga terbatas. Sehingga aset itu selain dimodali dari pemilik, ya, juga biasanya dia didanai dari hutang atau kreditur berupa pinjaman. Ya, jadi dengan meminjam, maka skala dari usaha itu semakin meningkat. Ya, jadi kemudian dengan demikian persamaan dasar akuntansi berkembang menjadi aset sama dengan kreditur. Kreditur ini memberikan pinjaman, ya, pinjaman itu disebut dengan hutang atau liabilitas. Liabilitas ini hutang ya, atau kewajiban sering disebut. Kewajiban ditambah dengan modal pemilik. Nah, dalam konteks tadi sebenarnya hutang ini juga modal, tapi modal dari pihak kreditur, ya, dan ada modal pemilik.
Nah, jadi karena ini sama-sama modal, untuk membedakannya, maka aset itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Ekuitas ini adalah modal yang berasal dari pemilik, liabilitas ini adalah modal yang berasal dari kreditur. Inilah persamaan dasar akuntansi yang muncul dari fenomena bisnis, ya. Jadi aset ini, saya ulangi kembali, aset ini adalah tujuan pendanaan yang menunjukkan entitas yang didanai, sedangkan ini adalah sumber pendanaan dari entitas. Ingat ya, kenapa bisa begini? Karena memang konsep asumsi atau asumsi dalam akuntansi adalah salah satunya adalah asumsi entitas ini ya, atau asumsi entitas ekonomi, di mana pemilik itu, aset dari pemilik harus dipisah dari usaha, ya. Jadi misalnya begini, bagaimana itu bisa bekerja? Misalnya seorang mendirikan usaha dengan menyetor kas sejumlah 100 juta, ya, sama dengan modal gitu tadi ya. Maka bisa dikatakan 100 juta ini ya sama dengan 100 juta. Nah, kemudian misalnya dia membeli mesin. Kita misalkan 50 juta. Nah, bagaimana persamaan dasar akuntansinya berikutnya? Berarti asetnya ini kalau mau kita bagi, ya, tadi aset sama dengan modal. Tentunya kita bisa bagi, tadi sudah dibagi di saat satu adalah kas. Aset berikutnya apa? Mesin. Sama dengan modal. Kan gitu ya. Dengan demikian tadi asetnya 100 juta tambah mesin 100 juta, 50 juta, mohon maaf. Berarti sekarang modalnya sudah bertambah menjadi 150 juta. Gitu. Nah, misalnya berikutnya. Ya. Membeli kita misalkan peralatan untuk usaha selain mesin maksudnya ya. Dia habiskan misalnya 5 juta. Maka tentunya sekarang aset sama dengan modal tentu udah tambah lagi. Kas tambah mesin. Ini tidak kita perhitungkan letaknya dulu ya. Tambah peralatan. Ini sama dengan modal. Jadi gimana dia? Berarti 100 juta. Ini saya bikin JT aja ya. Tambah 50 juta. Ditambah peralatan 5 juta, mohon maaf jutanya nolnya saya supaya singkat. Berarti sekarang modalnya menjadi 155 juta. Nah, misalnya ada transaksi berikutnya. Ya, dia memperoleh pinjaman dari bank BRI sama dengan 50 juta. Berarti kan tunai ya, dapat duit. Maka berarti nanti persamaan dasar akuntansinya jadi berubah. Kas, ya, tentunya berubah kas, tambah mesin, tambah peralatan, tambah sama dengan liabilitas, tambah modal. Nah, kenapa Pak liabilitasnya duluan daripada modal? Karena memang ketika suatu saat nanti usaha dibubarkan, maka yang pertama dulu memperoleh prioritas untuk pengembalian adalah debitur. Jadi ini menunjukkan mana yang lebih dulukan, baru nanti sisanya baru kepada pemilik. Ya, makanya liabilitas itu diletakkan lebih dulu dari modal. Ya, maka persamaannya jadi berubah. Tambah kasnya bukan 100 juta lagi, tapi tambah 50 menjadi 150 juta. 150 juta, mesinnya tetap 50 juta, kemudian peralatannya tetap 5 juta. Sekarang liabilitasnya bertambah menjadi 50 juta, modalnya tetap 155 juta.
Jadi tetap seimbang. Kalau kita lihat ini di total 150 205 juta. Ini juga sama dengan tetap seimbang 205 juta. Artinya apa? Jadi bisnis itu menunjukkan keseimbangan ya, keseimbangan. Ini sumbernya, sumber dana untuk mendanai perusahaan, dan ini adalah tujuan pendanaannya. Ya, tujuan pendanaannya asetnya. Jadi aset itu didanai dari sumber pemilik dan sumber kreditur, ya, pihak ketiga. Begitu dia. Nah, bagaimana kalau dia memperoleh pendapatan? Jadi ada pendapatan dan biaya. Gimana hubungannya ya? Pendapatan dan biaya. Tentunya dia pasti akan melakukan atau usaha tersebut pasti akan berusaha untuk memperoleh pendapatan. Jadi kas, mesin, peralatan dan lain sebagainya, aset ini dibeli untuk memperoleh pendapatan. Ya, aset itu dibeli oleh pemilik atau melalui hutang, itu sumbernya, untuk memperoleh pendapatan. Ya, untuk memperoleh pendapatan, itu diingat. Nah, berarti bisa dikatakan pendapatan tersebut, ya, ini saya pakai tinta merah, pendapatan tersebut tentunya ini akan menambah modal. Jadi kalau usaha semakin berkembang, modal pemilik itu semakin bertambah. Kalau modal bertambah tentu aset bertambah, ya, aset bertambah, kan gitu ya. Tentunya aset bertambah. Oke, nah biaya gimana? Jadi kalau pendapatan tadi menambah modal, sedangkan biaya itu mengurangi modal pemilik. Modal pemilik, tentunya ini aset. Bisa juga ya, biaya ini bukan menambah modal, tetapi mengurangi modal, juga menambah liabilitas. Tapi dalam konteks pemilik, kita ke pemilik dulu, itu menambah modal. Tentunya aset juga berkurang. Inilah hubungan antara pendapatan dan biaya terhadap modal. Jadi bisa disebut pendapatan menambah modal, sedangkan biaya itu mengurangi biaya. Kadang sering juga disebut beban ya, tergantung. Kalau saya akan sering menggunakan biaya itu akan mengurangi modal. Sehingga kalau kita kembangkan persamaan dasar akuntansi, ya, nanti jadi begini. Aset sama dengan liabilitas tambah modal atau ekuitas, ya, tambah modal, kemudian ditambah pendapatan, dikurangi biaya. Jadi ini satu kesatuan, ya. Nih, nah kita bikin contohnya misalnya ya. Misalnya dari usaha laundry tersebut diperoleh pendapatan misalnya ya 5 juta. Tentunya kalau kita buka tadi ini ya, kas, mesin, peralatan, kita kembalikan ya, kas tambah mesin tambah peralatan, gitu ya. Kemudian sama dengan liabilitas ditambah modal. Tentunya karena ada pendapatan, tentunya ditambah pendapatan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini 150 juta. Ya. Kita mulai dari sini aja ya. Modalnya tadi 155 juta. Tentunya tambah pendapatan 5 juta. Ini tadi liabilitasnya sebesar 50 juta. Kemudian peralatannya berapa tadi? 5 juta. Tentunya ini pendapatan tadi kalau kita lihat, ya, pendapatan itu akan menambah aset. Aset mana yang bertambah? Kan gitu. Aset mana yang bertambah? Tentunya kasnya bertambah. Kalau kita memperoleh pendapatan, maka kas kita yang bertambah. Kas kita bertambah 5 juta. Kalau tadi ini 150, kalau tambah 5 juta itu 155 juta. Jadi persamaan yang baru ini, karena ada pendapatan diperoleh, persamaannya akan berubah. Ini tadi 205
tentunya ini sudah menjadi 210 juta. Ini juga 210 juta. Ini kalau ada pendapatan. Nah, bagaimana kalau misalnya, ini tadi diperoleh pendapatan ya. Kalau misalnya ada pembayaran biaya. Pembayaran, kita misalkanlah biaya gaji RP 2 juta. Tentunya kita kembali lagi ke sini ya. Biaya itu mengurangi modal, ini ya. Kemudian mengurangi aset, gitu ya. Berarti yang dikurangi di sini tentunya adalah kas. Maka kasnya berkurang 2 juta, jadi 153 juta. Ya, kemudian mesinnya nggak berubah loh. Mesinnya tetap 50 juta karena nggak terpengaruh. Kemudian peralatan ini tentunya menjadi 5 juta. Ini sama dengan liabilitas juga tidak berpengaruh. 50 juta. Kemudian modal ini dalam kurung ya, maaf, ini dalam kurung karena pendapatan itu bagian dari modal dalam kurung. Modal berarti 55 juta tambah tadi pendapatan ini ya, pendapatan dikurangi biaya. Pendapatannya tadi 5 juta dikurangi biaya 2 juta. Jadi berapa dia? Kalau kita lihat keseimbangan baru, berarti ini dikurangi 2 juta berarti 208 juta. Sedangkan ini ya, kita lihat 50 juta tambah 50 ya, 50, sorry bukan 50 tadi ya, 150 ya, ini 155 ya tadi ya. Oke, 155 berarti 210, ini juga 155, ini berarti 208 juta. Jadi mohon diingat bahwa pendapatan itu menambah modal, sedangkan biaya mengurangi modal, sekaligus pendapatan menambah aset, biaya mengurangi aset. Nah, kemudian kita lihat pengaruh penarikan modal. Penarikan modal oleh pemilik atau sering disebut dengan prive. Ya, penarikan modal dari pemilik atau sering disebut prive. Jadi dalam usaha pribadi, itu biasanya pemilik bisa saja menarik modal untuk kepentingan pribadinya ya. Untuk pengganti misalnya gajinya. Misalnya pemilik menarik dana 5 juta dari usaha. Nah, kalau menarik dana 5 juta, kalau kita analisis, maka apa yang berkurang di sini? Tentunya asetnya berkurang, yaitu kas berkurang 5 juta. Ya. Kemudian modalnya berkurang 5 juta. Gitu ya. Kenapa ke modal, bukan ke pendapatan dan biaya? Jadi penarikan dana oleh pemilik itu bukan biaya ya, bukan biaya, penarikan modal. Maka kalau kita kembali ke persamaan tadi, berarti kas, mesin, tambah peralatan, sama dengan liabilitas. Ini saya satukan aja ya, tambah modal, atau kalau mau kita buat semua, tambah pendapatan kurang biaya. Berarti di sini ada kurang prive ya. Nah, berarti 153 kurang 5 juta berarti kira-kira 148 juta sisa kasnya ya, karena sudah berkurang 5 juta. Ditambah mesinnya tidak berubah 50 juta. Kemudian peralatannya tetap 5 juta. Kemudian liabilitasnya tetap 50 juta. Nah, modalnya bukan 155 karena sudah diambil 5 juta jadi 150 juta. Pendapatannya 5 juta, biayanya ini tetap 155 ya, tidak masalah karena ini semua modal. 5 juta kurang 2 juta, ini privenya 5 juta. Artinya kalau kita satukan dia, maka keseimbangan baru menjadi 203 juta. Ya, 203 juta 8 13. Oke, ini juga 203 juta. Jadi boleh dikatakan prive itu adalah pengurang modal. Nah, sebagai kesimpulannya bahwa persamaan dasar akuntansi itu dapat dilihat dari fenomena bisnis di mana pemilik dan usaha itu harus terpisah. Makanya terpisah. Jadi sebelah sini ini menunjukkan kepentingan pemilik dan kreditur, sebelah kiri ini menunjukkan usaha itu sendiri. Jadi harus imbang antara sumber pendanaan dan tujuan pendanaan. Demikian tentang persamaan dasar akuntansi, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih.